dalam harmoni. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UTS yang telah diberikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Santika Udayani dengan NIM 2211031404 dari kelas 9, nomor absen 19 dan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, selanjutnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, adapun soal yang pertama, yaitu pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi atau digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Nah, jawaban dari soal nomor 1 yaitu dampak pada sekolah. Pandemi mendorong transisi pembelajaran dari tatap muka menjadi daring yang mengharuskan sekolah untuk mengandalkan teknologi sebagai sarana utama dalam proses pembelajaran. Meskipun teknologi menyediakan fleksibilitas, tetap ada tantangan terutama terkait dengan kesenjangan akses digital di kalangan siswa. Nah, yang selanjutnya ada dampak pada belajar. Siswa kini dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun, yang membuat pembelajaran lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Namun, hal ini juga menyulitkan bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses ke perangkat atau internet. Nah, yang terakhir ada dampak pada pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan beragam alat digital seperti video, kuis interaktif, dan materi digital yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Nah, adapun soal yang kedua yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi di dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Nah, adapun jawaban soal nomor 2 yaitu perubahan di dunia kerja, yaitu yang pertama ada pekerjaan jarak jauh, yang artinya pandemi memperkenalkan cara kerja jarak jauh yang sangat tergantung pada teknologi untuk mendukung kolaborasi dan komunikasi di tempat kerja. Yang kedua yaitu penggunaan perangkat digital, yang artinya berbagai jenis pekerjaan kini memerlukan kemampuan menggunakan perangkat digital dan perangkat lunak khusus, menjadikan keterampilan teknologi penting bagi para pekerja. Nah, persiapan diri menghadapi perubahan diri yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan dalam penggunaan alat dan platform digital. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan untuk mempelajari teknologi. Dan yang ketiga, mengasah keterampilan komunikasi dan kolaborasi daring agar mampu bekerja efektif dalam sistem kerja jarak jauh. Nah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skills yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan atau skills tersebut. Nah, adapun jawaban dari soal nomor 3 yaitu keterampilan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada keterampilan digital, artinya kemampuan mengoperasikan perangkat lunak, platform online, dan aplikasi produktivitas. Nah, yang kedua ada keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yang artinya kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berinovasi. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi dan kolaborasi, yang artinya kemampuan komunikasi yang jelas dan kemampuan untuk bekerja dalam tim, termasuk yang berhubung secara digital. Nah, adapun cara menguasai penilaiannya yaitu yang pertama, mengikuti kursus online, webinar, atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital. Yang kedua, terlibat dalam proyek kolaboratif yang mengasah kemampuan komunikasi dan kerjasama. Dan yang ketiga ada melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui simulasi atau tantangan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada soal yang keempat, yaitu
proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Adapun jawaban dari soal nomor 4 yaitu tahapan adopsi teknologi TIK, yaitu yang pertama pengetahuan, artinya pengguna mengetahui adanya teknologi baru dan potensinya. Yang kedua yaitu ada persuasi, yang artinya pengguna tertarik dan mencari tahu lebih lanjut tentang teknologi. Yang ketiga yaitu keputusan, pengguna memutuskan untuk mulai menerapkan teknologi. Yang keempat yaitu implementasi, yang artinya teknologi mulai diterapkan dalam aktivitas atau proses yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi, yang artinya pengguna mengevaluasi efektivitas teknologi tersebut dan memutuskan apakah akan terus menggunakannya. Nah, situasi di Indonesia yaitu di Indonesia tahapan adopsi teknologi telah berjalan, tetapi masih terdapat kesenjangan terutama di wilayah-wilayah tertentu. Keterbatasan akses internet dan kurangnya pelatihan bagi pendidik atau pekerja masih menjadi kendala utama dalam pemerataan adopsi teknologi. Nah, adapun soal yang terakhir yaitu soal kelima. Menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini, dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Nah, adapun jawaban soal yang terakhir yaitu yang kelima, proses pembelajaran yang tepat yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi, yang artinya memanfaatkan alat dan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa seperti video pembelajaran, kelas virtual, dan aplikasi interaktif. Dan yang kedua yaitu kolaborasi daring, yang artinya melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif secara daring untuk mengasah keterampilan sosial dan kerjasama. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang artinya mendorong siswa untuk menyelesaikan proyek secara daring untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis. Adapun cara penilaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian formatif, yang artinya menggunakan kuis online, tes, dan diskusi daring untuk terus memantau pemahaman siswa. Dan yang kedua yaitu ada penilaian berbasis proyek, menilai tugas berbasis proyek dengan fokus pada kreativitas, kemampuan berkolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian tugas. Baik, sekian pemaparan jawaban dari soal UTS tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.